Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah membangunkan kembali kita dari mati kecil, yang telah menjadikan malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Salam dan salawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada beliau sebagai hamba dan nabi Allah yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak lupa juga doa keselamatan untuk keluarga besar beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini seperti biasa setiap Selasa subuh kita adakan tausiah dan dilanjutkan dengan diskusi. Alhamdulillah, subuh hari ini saya yang mendapatkan tugas. Judulnya hari ini kita akan membahas menggapai akhlak mulia dengan ilmu. Tempo hari Ustadz Kuri telah bahas tentang masalah akhlak juga. Ukur agamamu dengan akhlakmu. Nah, akhlak ini kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana Jibril telah mengajarkan datang kepada Rasulullah SAW berwujud manusia, mengajarkan tentang Islam, iman, dan tertinggi adalah ihsan. Ihsan ini adalah puncak tertinggi di dalam agama kita. Yaitu apa yang ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa il lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan apabila kamu tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala dan setiap khatib setiap Jumat selalu mewasiatkan kepada kita, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu sesuai porsinya dan kebutuhannya. Ihsan itu kalau diibaratkan katanya, kalau berbuat ihsan itu ketika kita menawar beca atau bentor, kita tawar 10.000, sampai di tempat kita bayar 10.000. Tapi ketika kita itu adil. Tapi ketika berbuat ihsan, ketika kita tawar 10.000 sampai di sebuah tempat kita bayar dia misalkan 50.000. Nah, itu katanya berbuat ihsan. Di atasnya adil. Nah, beberapa waktu terakhir kita kadang disesatkan oleh berita-berita yang tidak mengenakan, yang justru datang dari lembaga pendidikan Islam, seperti kasus pelecehan, kasus pedofil. Justru namanya dari pondok pesantren, pondok tahfiz. Kita tidak membahas lebih jauh itu. Kita bisa orang-orang bisa mengakses di berita. Tapi intinya adalah yang ingin kita sampaikan dan bahas lebih jauh adalah pertanyaan sekarang. Itu justru dilakukan oleh orang yang kita harapkan sebetulnya menjadi pendidik agama Islam dan sebagai contoh bagi anak-anak kita di dalam belajar tentang Islam. Pertanyaannya sekarang yang mungkin timbul adalah sejauh mana ilmu agama itu bisa membentuk akhlak seseorang. Jika ia bisa membentuk akhlak seseorang, bagaimana caranya? Nah, melalui kajian hari ini saya ingin membahas lebih lanjut tentang bagaimana ilmu itu bisa mengantar kita meraih akhlak yang mulia. Nah, sebelumnya mari pertama-tama kita harus yakin dan mengimani bahwa ilmu, dalam hal ini ilmu agama atau ilmu syariah,
yang tercakup di dalamnya ilmu tauhid, fikih, akhlak dan seterusnya adalah karunia Allah yang mulia. Ilmu adalah kebaikan, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Nabi pun disuruh katakanlah, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Seorang nabi ini disuruh minta juga tambahkan ilmu. Saking pentingnya ilmu ini. Apatah lagi kita yang manusia biasa, kita butuh ilmu. Ilmu ini sangat penting buat kita di dalam membimbing kita, di dalam mengetahui yang halal dan haram, mengetahui tauhid yang benar, bagaimana kita mengarahkan ibadah kita, bagaimana kita melakukan ibadah kita, dan apa yang membatalkan tauhid kita. Bentuk-bentuk kesyirikan apa yang bisa membatalkan tauhid kita. Itu adalah ilmu syariah. Dan di dalamnya tercakup tauhid, fikih, akhlak dan seterusnya. Nah, Rasul tadi kita sudah disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ditambahkan ilmu. Nah, kemudian di ayat lain lagi Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Pertanyaan Allah ini, Allah menantang kita dalam bentuk pertanyaan. Pasti tidak ada orang yang bisa berani menjawab bahwa sama, tidak mungkin sama. Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, orang yang belajar atau orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan orang yang jahil. Nah, di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Mujadilah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Derajat yang dimaksud oleh ayat tersebut tidak oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarahnya di Riyadhus Shalihin tentang ayat ini, bahwa derajat di situ Allah tidak menyebutkan secara pasti. Tapi yang disebut dengan derajat ini berdasarkan keimanan dan ilmu seseorang. Semakin kuat keimanan dan semakin banyaknya ilmu yang bermanfaat pada orang itu bagi orang lain, maka derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah, bertambah di sisi Allah. Lebih tegas lagi di dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan melalui Muawiyah, sebagaimana bunyinya, Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberi kepahaman dalam agama. Nah, pertanyaannya, kepahaman yang bagaimana? Apakah sekedar tahu dan hafal ilmunya? Itu pertanyaannya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini di dalam kitab tadi yang saya sebutkan, kitab Syarah Riyadhus Shalihin, nah dia menyebutkan, jelaskan di antara jalan untuk bisa memahami agama Islam ini adalah dengan cara belajar dan berusaha mendapatkan ilmu, yaitu mendapatkan ke martabat kemuliaan, yaitu dengan mempelajari ilmu. Nah, apabila Allah menginginkan kebaikan dari hambanya, maka Allah akan membuatnya paham terhadap agama ini. Nah, paham di terhadap agama ini, yang dimaksud dengan memahami agama Islam ini tidak hanya sekedar memiliki ilmunya saja, tapi mencakup ilmu dan amal. Jadi yang disebut faqih atau
yufaqihu fiddin, atau kata kita orang yang paham agama faqih ini bukan hanya orang yang memiliki ilmunya saja, tapi dia mencakup ilmu dan amal. Jadi dia harus mengamalkan ilmu itu, baru dia disebut seorang faqih. Nah ini kita mulai masuk ke poin bagaimana caranya mendapatkan akhlak mulia itu dengan ilmu. Jadi orang yang ingin disebut sebuah orang yang faqih, maka dia harus mempunyai ilmu dan amalnya. Nah, oleh karena itu para ulama salaf ini adalah ulama generasi dari sahabat, kemudian setelah sahabat 100 tahun setelah sahabat, satu kurun yaitu tabi'in, dan setelahnya itu adalah tabi'ut tabi'in. Itu telah mengingatkan bahaya banyaknya para pembaca kitab Islam, namun sedikit sekali orang yang memahaminya. Salah satu di antaranya ulama salaf ini sahabat Rasulullah sendiri, SAW sendiri, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, bagaimana jadinya jika para pembaca sangat banyak tetapi yang memahaminya sedikit? Jadi bertanya begini Ibnu Mas'ud. Jika seseorang mengetahui syariat Allah akan tetapi tidak mengamalkannya, maka orang seperti itu bukanlah seorang yang faqih atau memahami isi agamanya, kata Abdullah bin Mas'ud. Sekalipun ia hafal dan memahami isi kitab fikih yang paling besar, dia hanya dinamakan seorang qori atau pembaca, katanya. Dia bukan orang faqih. Nah, orang faqih adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi berbanding lurus antara ilmu dan pengamalan sehingga dia disebut faqih. Jadi kita sudah masuk poin 1 bahwa memahami ilmu syaratnya adalah dengan mengamalkannya. Sehingga kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa akhlak mulia bisa diperoleh dengan mengamalkan ilmu yang diketahui. Nah, bisa kita tarik benang merahnya ke sekarang. Kalau kita sekarang barangkali ilmu berlimpah sekali, bacaan berlimpah sekali, tapi susah kita mendapatkan orang yang faqih. Ya termasuk saya juga, kita semuanya masih belajar dan selalu saling mengingatkan tentang pentingnya ilmu. Nah, selanjutnya di dalam firman Allah di surah Fatir ayat 30. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya dari hamba-hamba Allah hanya para ulama. Nah, disebut di situ yakhsya, khosyah. Khosyah ini dalam bahasa Indonesia kata artinya takut. Sama dengan kata khauf juga, takut juga. Khosyah takut. Tapi kalau khosyah ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan rasa tunduk. Lafaz khosyah maknanya lebih dalam daripada lafaz khauf. Setiap khosyah pasti mengandung khauf, tapi khauf itu tidak semuanya mengandung khosyah. Contohnya adalah kita takut singa, umpamanya. Kita takut virus corona. Nah, itu kita takut terinfeksi, ya, TBC dan sebagainya. Itu khauf, takut. Tapi rasa takut kita tidak disertai rasa tunduk. Nah, khosyah ini adalah perasaan takut disertai rasa tunduk. Oleh karena itu, setiap orang akan merasa takut kepada Allah. Setiap orang muslim akan merasa takut sampai pada derajat khosyah yang idealnya, gitu. Allah menggunakan kata khosyah pun ini di ayat lain. Allah melarang kita untuk takut kepada manusia. Dia khosyah ini kita fala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah kamu takut kepada manusia tapi takut kepada saya. Jadi takut, kalau bahasa Indonesia cuma bilang takut, tapi di dalam bahasa Al-Qur'an ini Allah bedakan khosyah dengan khauf. Khosyah ini takut kepada Allah disertai rasa tunduk dan hanya untuk Allah.
Falah takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Ini surat Al-Maidah ayat 44. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang yang benar-benar khasyah? Nah, disebut di ayat tadi adalah para ulama yang memahami dan mengetahui Allah Ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya, perbuatan dan hukum-hukumnya. Hanya Allah lah yang maha sempurna, tidak ada celah ataupun cacat, baik dalam perbuatan maupun hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan Allah tidak ada cacatnya. Kita saja yang cacat pikiran kita, iman kita yang cacat, sehingga kita tidak mau menerapkan semua hukum-hukum Allah. Nah, oleh karena itu para ulama merasa khasyah kepadanya, kepada Allah. Hal inilah yang menjadi dalil keutamaan ilmu. Karena dengan ilmulah seorang muslim bisa merasa khasyah atau takut disertai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang diberi rasa khasyah, maka dirinya akan terjaga dari dosa-dosa. Jadi kalau orang yang ada rasa khasyah, dia cenderung dia takut di dalam berbuat. Dia akan hati-hati. Nah, inilah para ulama ini sangat hati-hati. Dia jangankan yang haram, yang syubhat pun dia takut untuk mengerjakan. Sehingga dia sangat warak karena keilmuannya. Karena keilmuan. Banyak kita dengar kisah-kisah kewaraan para ulama di dalam menjaga makanannya, di dalam berbuat, di dalam berkata. Bagaimana dididik Imam Syafi'i oleh ibunya yang paham ilmu, ditinggal sebentar ke pasar atau apa, terus Imam Syafi'i ini disusui oleh tetangganya, saking takutnya dia, akhirnya dia masukkan ujung jari di mulutnya supaya sampai dimuntahkan, saking dijaganya makanannya Imam Syafi'i oleh ibunya. Nah, jadi dari dua tadi kita sampai kepada bahwa ilmu menambah rasa takut. Jadi dia ilmu ini menambah rasa takut untuk melakukan dosa apabila ada rasa khasyah yang timbul dari ilmu. Nah, kemudian saya kutip dari kajiannya Dr. Abdullah Roy yang mengkaji buku Khulasatul Ta'zimul Ilmi karangan Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamid Al-Utsaimin, ya. Menuntut ilmu adalah adab atau akhlak itu sendiri. Jadi menuntut ilmu itu adalah akhlak atau adab ilmu itu sendiri. Karena di dalam menuntut ilmu dibutuhkan akhlak, dibutuhkan adab, sehingga kita bisa memahami ilmu. Kata Yusuf Ibnul Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu bisa memahami ilmu. Jadi dengan adab kita bisa memahami ilmu. Karena li annal mu'tadiba yura ahlan lil ilmi fayubadzuhu lahu. Karena orang yang beradab berarti dia dilihat orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu tadi, maka diberikanlah kepadanya. Jadi di dalam buku itu memang Dr. Saleh bin Abdullah membahas kurang lebih 20 sikap atau 20 simpul bagaimana seseorang itu bisa dikatakan mengagungkan ilmu. Kenapa katanya ilmu tidak mau masuk ke dalam diri kita? Karena pengagungan kita terhadap ilmu itu kurang, banyak pengagungan, sehingga tidak termanifestasi dalam bentuk adab-adab atau akhlak kita di dalam menuntut ilmu. Contoh, kata dibandingkan dua pembelajar atau dua penuntut ilmu, satu beradab di dalam menuntut ilmu, satu tidak beradab. Contoh menghadiri majelis, dia bertanya kepada ulama dengan penuh adab, dengan penuh rendah hati, maka ulama dengan senang hati menyampaikan ilmunya, menyampaikan jawaban dari setiap pertanyaannya, sehingga ilmunya itu berkah.
dengan seorang santri yang tidak sopan bertanya sama ulama, sama ustadz, maka mungkin yang menjawab agak dongkol atau tidak menyampaikan semua ilmunya. Ini contohnya bahwa bagaimana adab itu bisa menentukan kadar ilmu seseorang dan keberkahan ilmu yang diterima oleh seorang pembelajar atau seorang santri. Nah, sesungguhnya pantas untuk mendapatkan ilmu orang yang beradab dengan adab-adab ilmu, baik adab dia terhadap dirinya, dia menjaga muru'ah atau kehormatan sebagai penuntut ilmu atau sebagai pembelajar. Nah, kata pembelajar atau penuntut ilmu ini pun tidak berlaku yang hanya dulu di pesantren ya. Sama diri kita pun ini kita harus tetap menjadi seorang pembelajar. Karena Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Imam Syafi'i saja berkata, setiap satu bab yang kau pelajari, aku semakin tahu bahwa masih banyak ilmu di belakangnya yang harus saya pelajari. Apatah lagi kita. Ini Imam Syafi'i yang berkata begini. Jadi menuntut ilmu ini bukan sebuah pencapaian. Bukan. Karena menuntut ilmu adalah sebuah proses yang terus menerus dari mulai kita lahir sampai kita mati. Karena tidak ada orang yang bisa menjamin diri bahwa saya sudah sampai di ilmu yang paling tinggi. Setataran Imam Syafi'i pun menganggap dirinya kurang dalam menuntut ilmu. Bagaimana keluasan ilmu Allah ya? Kata Allah di dalam surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'a bimithlihi madada." Katakan, apa seandainya Allah jadikan laut ini sebagai tintanya, semua pohon dan ranting sebagai penanya, menuliskan kalam Allah. Habis itu pena, habis air laut, didatangkan lagi satu air laut, habis itu tidak habis kalam Allah. Saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kita merasa sombong dan mencapai keilmuan? Kita mengenal segala-galanya. Kita tahu sehingga kita merasa cukup ilmu saya dan kita belajar. Kita malas untuk belajar, untuk menambah ilmu kita. Tidak ada hak kita untuk merasa seperti itu. Karena ulama besar saja itu semakin dia belajar semakin merasa dia kurang. Sehingga di dalam menuntut ilmu kita dibutuhkan adab. Yaitu kita harus menjaga adab kita di dalam untuk diri kita, itu menjaga muru'ah, kehormatan. Kalau kita mempunyai ilmu, kita harus menjaga ilmu itu. Karena ilmu itu indah, sehingga kita harus menjaganya dengan keindahan atau dengan muru'ah. Jadi seorang penuntut ilmu harusnya sikap dia berbeda dengan orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan yang bukan penuntut ilmu atau yang bukan pembelajar, harus nampak pengaruh ilmu tersebut pada dirinya. Ini kata Dr. Salih bin Abdillah di dalam bukunya Khurasatul Ta'jimil Ilmi. Para salaf atau ulama-ulama saleh yang dari 3 generasi tersebut, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, perhatian mereka terhadap adab sebesar perhatian mereka terhadap ilmu itu sendiri. Jadi ilmu mereka mau pelajari, tapi mereka sangat memperhatikan adab daripada ilmu itu sendiri. Mereka mempelajari adab dulu baru mempelajari ilmu. Kebanyakan ulama salaf ini. Sebagaimana Ibnu Sirin berkata, qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu itu sendiri. Kemudian berkata Malik bin Anas, qala Malik bin Anas li fata min Quraisy, kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya bena akhi, ta'allimil adaba qabla an tata'allamal ilma. Wahai anak saudaraku, hendaklah engkau mempelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Jadi kita sudah sampai poin ketiga, bahwa ilmu itu bisa mencapai akhlak yang mulia karena ilmu sendiri itu adalah adabnya. Dalam mendapatkan ilmu itu kita butuh adab dan akhlak. Sehingga seiring bertambahnya ilmu,
Idealnya bertambah juga adab dan akhlak kita. Tuntutan ilmu, semakin bertambah ilmu, semakin besar akhlak dan adab kita. Nah, dengan memperhatikan dan menjaga adab dalam menuntut ilmu akan melahirkan akhlak yang mulia. Nah, kemudian menjaga muru'ah sebagai cara memperindah ilmu. Menjaga ilmu dari perkara yang membuatnya jelek di mana manusia, menjaganya dari segala sesuatu yang menyelisih muru'ah, kehormatan atau kewibawaan seorang pembelajar atau penuntut ilmu. Jangankan maksiat, perilaku yang bisa merusak wibawa seperti mengobrol pandangan, melihat kiri kanan, kemudian bergaul dengan orang fasik dan sebagainya, ini bisa merusak muru'ah. Jadi kalau orang yang masih sudah menetapkan dirinya, saya ingin belajar, saya ingin menjadi seorang penuntut ilmu, tidak pada tempatnya dia jika masih bergaul dengan orang-orang yang fasik. Nah, ini karena salah satu bentuk dari menjaga muru'ah atau kehormatan ilmu, menjaga kehormatan kita untuk menghiasi indahnya ilmu adalah menjauhkan diri dari orang-orang yang fasik. Intinya hal-hal yang bisa merusak wibawa atau kehormatan seorang penuntut ilmu atau pembelajar, karena jika itu kita lakukan maka kita jauh dari sikap pengagungan ilmu. Sebagaimana keindahan kemuliaan itu ilmu itu sendiri, maka kita penuntut ilmu harus menghiasi diri kita dengan muru'ah. Malam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu dari segala sesuatu menjelekkannya, maka ilmu itu tidak akan menjaganya. Jadi tadi Dr. Salih itu di dalam buku Khulasatul Ta'dimil Ilmi mengatakan orang yang tidak jaga ilmu, maka ilmu pun tidak akan menjaga dia. Imam Syafi'i berkata, "Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi." Barang siapa yang merusak muru'ahnya sendiri dengan menjerumuskan dirinya di dalam perkara yang menjadikan dia buruk, maka sungguh ia telah menganggap remeh ilmu itu sendiri. Ketika ditanya tentang dalil tentang pentingnya menjaga muru'ah, Muhammad Sufyan bin Syaina menjawab, di dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yaitu ambillah atau berilah maaf dan perintahkanlah dengan baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan dalam ayat tersebut yang tadi di sini ayat ini ada disebut muru'ah. Kita sebagai penuntut ilmu misalnya terjadi ada orang yang menghakimi kita, menzalimi kita, perindahlah ilmu yang dimiliki dengan cara memaafkannya. Jadi dengan muru'ah atau kehormatan berarti kita juga menjaga ilmu. Nah, yang terakhir adalah sikap tawadu. Sikap yang diperlukan dalam bentuk ilmu adalah kerendahan hati. Kan ibaratnya dia air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat tawadu akan tergambar dengan jelas pada semangat penuntut ilmu. Dengan kerendahan hati juga semangat tidak malu bertanya kepada orang yang lebih muda atau kedudukannya di bawah kita, kepada guru. Ada dua sifat yang menghalangi orang untuk menuntut ilmu, yaitu malu dan sombong. Jadi la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Orang pemalu dan sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Umar bin Khattab berkata, pelajarilah ilmu, pelajarilah adab ilmu, ketenangannya, kesabarannya, dan rendahkanlah hati kalian kepada guru-guru kalian, dan guru-guru kalian hendaknya juga rendah hati pada kalian. Janganlah kalian menjadi orang yang angkuh kepada ilmu, karena kalau angkuh dengan ilmu, kalian pasti ilmu tidak akan bisa mengalahkan kejahilan. Jadi yang terakhir ada sikap tawadu, adalah sikap mental yang dibutuhkan dalam menuntut ilmu atau belajar. Jadi itu kesimpulannya bahwa kita bisa meraihnya dengan mengamalkan ilmu, kemudian bertambah rasa takut kita karena bertambahnya ilmu. Terus kita dalam menuntut ilmu sendiri itu adalah adab ya, sehingga melahirkan akhlak yang mulia dan menjaga kehormatan atau muru'ah, serta
menimbulkan sikap tawadu, sikap mental tawadu di dalam menuntut ilmu. Untuk hari ini, subuh hari ini cukup itu saja. Mungkin saya kelebihan waktu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya berasal dari hawa nafsu saya dan kekurangan ilmu saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.